Bagas Enggar Adinata. Umur 26 besok. Pekerjaan sekarang wirausaha, ada usaha pisang nugget yang sekarang lagi hits. Olahan pisang ditaburi topping-topping coklat, terus ada keju, Oreo, Milo. Untuk saat ini masih single. Fokus yang lain dulu. Andreas Yepi Kriswanto 25, freelance. Waduh, yo duda yo menikah belum sah sih. Namanya Muhammad Fajar Dana. Umur 31 di salah satu BUMN, Mas. Alhamdulillah, Mas, ini baru satu. Baru satu istri. Ini. Jainal, panggil Temon. Umur 24 tahun, bekerja di bengkel. Ya bisa juga katakan montir lah. Lajang. Krisna, umur saya 21 tahun. Saat ini mahasiswa, masih lajang. Milih yang hijab karena kalau hijab itu pas posisi di luar itu kelihatan kita tuh orang agamis. Insya Allah hijab. Kalau hijab itu kalau dibuat diajak jalan-jalan kan enak dipandang sama orang juga kan sopan. Beda sama yang pakai hotpen. Kalau hotpen itu udah pengalaman dari pribadi ya. Kalau dilihat orang itu kelihatannya apa ya, istilah orang Jawa korak namanya. Yang berhijab dong, Mas. Alasannya yang berhijab itu mana ya? Lebih ada nilai positif lah. Tergantung. Alasannya sih kalau zaman sekarang hijab atau enggak bisa buat jaminan soalnya. Berhijab karena menurut saya aurat itu penting, tidak boleh diumbar-umbar. Sawo matang, Mas. Sawo matang. Kalau cewek putih itu kalau daerah sini kan kebanyakan putihnya kan karena obat. Tapi kalau sawo matang kan lebih natural. Saya suka yang natural. Putih mah jelas, kalau putih itu karena bisa memperbaiki keturunan. Sawo matang Indonesia Pol. Karena sawo matang itu kan ciri khas orang Indonesia. Indonesia aja, khas Jawa. Sawo matang saja, Mas. Kalau yang putih nanti banyak yang melirik. Aku lebih pilih cewek cerewet karena bagiku ya cewek cerewet itu dia lebih identik dengan keperhatiannya. Dia lebih perhatian pada kita. Kemudian itulah cerewetnya cewek. Lebih suka kayak gitu, lebih diperhatikan. Pilih cewek yang cerewet. Alasannya kalau cewek cerewet itu lebih asik daripada pendiam. Cerewet karena cerewet itu menimbulkan sikap yang lebih sayang. Cerewet, pendiam buat apa? Kalau pendiam sih, ya, kalau ngajak ngobrol bingung juga. Kalau cerewet kan bisa saling ngobrol, tukar pendapat. Ada berantemnya dikit-dikit kan ada bumbu-bumbu. Kalau saya pribadi sih memilihnya yang cerewet karena cerewet itu dapat mengingatkan saya kalau saya memiliki suatu kesalahan dan bisa saling diajak sharing lah. Jadi kalau wanita yang cenderung cerewet itu menurut saya pasti dia itu banyak pengalamannya, bisa diajak sharing. Kemudian kalau saya dan dia ada masalah pasti cepat tahu, tidak ada yang disembunyikan. Cepat untuk menyelesaikan. Ya. Yang pendek lah. Soalnya kalau tinggi-tinggi itu kelihatan gini, nggak seimbang. Soalnya kan saya juga nggak terlalu tinggi juga. Lebih baik pilih yang agak pendek dari saya. Pilih yang tinggi, pilih cewek yang tinggi karena pengalaman pribadi sudah pernah miliki cewek yang berbadan pendek. Ya, salah satunya tadi yang disebutkan tadi, selain memperbaiki keturunan juga memperbaiki genetik. Tinggi atau pendek tergantung. Buat saya tinggi atau pendek gak masalah, yang penting bisa nerima padanya aja. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan tinggi pendeknya ya, Mas ya. Tapi cenderung ke yang tinggi aja. Karena biar dilihat itu agak beriringan. Tapi sebenarnya saya tidak mempermasalahkan antara tinggi dan pendeknya karena itu terlalu menjustifikasi.
Aku pilih gendut karena cewek gendut itu dimanja enak, kemudian dipeluk hangat. Cewek gendut. Alasan cewek gendut itu dari pola pikir sendiri ya. Kalau cewek gendut itu nggak mikirin diri sendiri lah. Tapi kalau cewek kurus kan bingung, yang diet lah, yang urus pola makan lah, malah ribet. Waktu kurang lah buat kita sendiri. Yang gendut mas, karena perempuan yang gendut itu yang lebih apa ya? Lebih berisi. Gendut. Kalau gendut sih dipandang enak dipandang. Kalau kurus gimana ya? Kayak cowok lah mandangnya. Nggak ada body Kak. Mending gendut mas, karena kalau gendut itu dilihat dari tetangga, dilihat dari teman-teman pasti ngomongnya, aduh kalau kurus nanti ini pasti nggak dikasih makan lah apa lah. Kan kalau dia sudah gendut dari bawaannya, pasti kan pandangan seseorang itu juga berbeda. Untuk mengamankan diri sendiri. Iya. Sebenarnya gendut dalam pikiran saya tuh bukan gendut bulat ya mas ya, tapi itu gendut seksi gitu ya. yang ada gini loh mas, lemak-lemak gitu loh. Iya, oke. Yang ada lemak-lemaknya itu. Aduh, montok lah. Paling semua cowok tuh pilih yang montok pastinya. Nggak mungkin lah ada cowok yang milih cewek badannya kayak cendol. kurang apa ya? Kurang asik lah dilihatnya. Dilihat atau dipegang? Dua-duanya. Ya dua-duanya sih. Ke yang lebih ini mas ya, nggak terlalu montok juga sih, yang sedang-sedang aja, jangan terlalu montok, bahaya. Mengundang makhluk astral. Mengundang garangan-garangan masuk ke ruang. Gimana ya? Berisi aja. Nggak terlalu gendut juga nggak terlalu kurus, padat berisi. Kalau saya sebenarnya bukan orang pemilih mas, tapi ya mayoritas lelaki lah. Tapi milihnya ya juga nggak yang bulat-bulat amat. Kan kita semua juga manusia, kita juga laki-laki, pasti kan kita juga pasti ada lah sedikit sifat untuk memilih. Bedanya potong rambut di barbershop sama di pangkas rambut apa? Kalau aku nggak pernah potong di barbershop ya, aku lebih suka potong di pinggir jalan yang biasa-biasa itu, sekalian dipijat-pijat. Harganya juga murah, cukup. Bedanya potong rambut di barbershop sama di pangkas rambut itu gimana? Bedanya apa? Murah, cepet, nggak ribet. Bedanya potong rambut di barbershop sama di pangkas rambut itu apa? Bedanya kalau di barbershop mungkin untuk biaya lebih mahal ya mas. Kalau di pangkas rambut biasa harganya lebih miring. Kita kan juga nggak tahu kemampuan kita kan ada di mana, tergolong orangnya sendiri-sendiri. Kalau dari hasil potong? Kalau hasil dari potong saya sih lebih ke pangkas rambut biasa sih mas, karena sudah langganan. Bedanya potong rambut di barbershop sama di pangkas rambut itu apa? Bedanya kalau di pangkas rambut kita motong cuma pakai gunting, kalau di barbershop pakai mangkok. Suar. Saya pernah nganter teman saya tuh di barbershop, langsung dikasih mangkok dibalikin pluk, potong gunting. Nggak tahu tuh ke barbershopnya apa ya gitu semua, nggak paham aku. Bedanya potong rambut di barbershop sama di pangkas rambut itu apa? Kalau menurut saya sendiri, pangkas rambut di barbershop dengan di pangkas rambut biasanya itu dari segi pelayanan yang pertama, yang kedua kenyamanan, terus yang ketiga itu di barbershop itu pasti bisa lebih sesuai dengan yang kita inginkan karena dia sudah paling tidak terlatih lah. Mitos atau fakta kalau cowok bisa nangis karena cewek? Fakta. Jujur aku pernah nangis karena ditinggal cewek. Jangan kira cowok itu tangguh ya, tapi dalam hatinya juga rapuh. Mungkin itulah.
Mitos atau fakta? Kalau cowok bisa nangis karena cewek. Fakta. Pengalaman mas. Mitos atau fakta? Kalau cowok bisa nangis gara-gara cewek. Mitos. Mitos mas. Mitos. Mitos. Karena ya, mungkin ini mas, apa namanya, kebanyakan ikutan pasukan ambiar. Fakta. Setegar-tegarnya cowok dia bakalan nangis kalau sewaktu-waktu dia tinggal ceweknya lagi disayang-sayanginya. Mitos atau fakta? Kalau cowok bisa nangis gara-gara cewek. Fakta. Karena ya pernah merasakan sendiri sih. Ya, tapi menangisnya tidak seperti saat kita dilukai atau melukai orang tua. Karena orang tua itu segalanya daripada wanita, harta dan tahta. Oh iya, menurut kamu cewek idaman itu kayak apa sih? Cewek idaman itu menurutku ya, dia kalau berpenampilan sederhana, kemudian kalau berdandan nggak melebihi kapasitasnya, manner no, nggak masuk, nggak, gini bagiku. Iya. Menurut Anda, cewek idaman itu kayak apa sih? Yang gimana ya? Cewek idaman ini bisa terima apa adanya, satu. Yang kedua bisa jaga diri. Jaga diri dalam arti gini, bisa menghargai diri sendiri di mata orang lain. Pengalaman mas itu yang nomor satu. Itu pengen perempuan idaman itu kriterianya kayak gimana sih? Perempuan idaman kalau versi saya ya, perempuan idaman itu nggak usah muluk-muluk mas. Yang penting seiman dengan kita, terus bisa ngerti keadaan kita, apa adanya kita, dan yang penting pinter masak mas. Itu harus utama. Karena kalau nggak pinter masak, Bisa mengerti suasana lah. Suasana cowoknya gimana, terus bisa nerima cowoknya gimana. Yang terpenting sih yaitu menerima cowoknya, menerima apa adanya. Cukup itu aja. Bukan menerima ada apanya mas ya? Ya itu yang sulit mas. Kebanyakan sekarang. Pertama, tidak membangkang dengan calon suami atau lelaki. Yang kedua, taat beribadah. Yang ketiga, dapat menerima apa adanya. Pernah mabuk atau ngicu nggak mas? Jo itu nggak wis kalau penak ngomong. No. Mabuk? Kalau mabuk nggak pernah. Sekarang nggak pernah. Dulu dikit diajak teman. Pernah mabuk atau ngicu? Semuanya. Masnya pernah mabuk nggak atau ngicu? hijau itu apa, mas? Jo itu kayak nyimek. Oh, alhamdulillah saya untuk mabuk belum pernah, dan ya juga nggak pernah merokok. Pokoknya ya saya ini pria idaman banget. Pernah mabuk nggak sih atau ngicu gitu? Mabuk ngicu dulu banget 5 tahun yang lalu terakhir kali. Setelah itu udah enggak pernah, soalnya gimana ya, nggak ada untungnya juga sih, merusak ya. Siap. Merusak. Masnya pernah mabuk nggak? Belum pernah sih. Perawan atau mabuk? Perawan karena lebih suka yang ting-ting. Masih Pilih perawan atau ngicu? Ngicu. Hasan. Kalau perawan apa ya? Kalau perawan ini kurang asik lah. Pasti kurang asik gini. Kalau perawan itu identik belum dewasa kebanyakan. Soalnya cewek-cewek sini kebanyakan itu yang perawan itu masih anak SD, SMP sudah nggak perawan kok. Masnya pilih perawan atau ganja? Perawan atau Ganja. perawan aja lah. perawan tuh anjir. Wah, enak dulu. Anjir. Fuck. Enak kabeh, Cuk. Anjing.
Perawan alasannya Pak nggak bisa dijelasin Pak alasannya. Wah, perawan tuh kalau perawan kan gimana ya? Kalau perawan kan dia tuh bener-bener anak baik-baik, bisa menjaga dirinya sendiri. Kalau ganja enak sih enak, tapi kan merusak tubuh kamu Pak. Kalau saya lebih memilih wanita perawan daripada minuman keras. Soalnya kalau mabuk atau minuman keras kita pasti hilang kendali. Apapun yang ada di sekitar, apapun yang ada permasalahan apa, itu pasti tidak akan terkendali. Hobi atau pacar kamu? Aku lebih pilih pacar sebenarnya, karena kalau tanpa pacar ya, tanpa cewek itu melakukan kegiatan apapun itu terasa hampa. Hobi pun terasa nggak ada maknanya. Nggak ada semangat gitu Mas ya? Betul, nggak ada semangatnya. Kan enak kan kalau misalnya punya pacar, yang aku mau hobi kegiatan gini, ya yang aku dukung, oke. Ya kalau support, kalau nggak support Putus. pilih hobi atau pacar kamu? Pacar lah. Hobi itu nomor kesekian, kalau pacar itu diutamakan karena pacar itu masa depan. Kalau hobi setelah kita masa depan ada, utamakan hobi bisa dilanjutkan lah. Saya milih hobi atau pacar. Pacar loh, bukan istri. Hobi Mas kalau saya, karena hobi itu menjadi mood kita setiap hari. Kalaupun pacar, kalaupun tahu hobi kita positif pasti dia mendukung. Hobi atau pacar? Hobi. Soalnya gini, hobi sama pacar tuh sama-sama penting. Tapi kalau hobi kan sudah ada dalam diri kita. Kalau pacar kan cuma sebatas pacar, bukan istri. Pacar tuh hanya sebatas teman dekat. Pilih hobi atau pacar? Pilih hobi, karena dari hobi itu bisa mendapatkan seorang jodoh. Bagiku hidup itu tak akan cukup dengan satu cinta. Ingat para cowok, ribuan cewek atau di sekitarmu seorang cewek masih banyak. Pilih salah satu. Tetaplah menjadi perempuan yang kuat, tangguh, hebat. Pokoknya the best lah buat perempuan-perempuan, karena nggak semua laki-laki bisa menentukan peran dari sebuah perempuan. Buat para cewek yang ada di luar sana, jadi dari kamu sendiri jangan pernah memandang laki-laki dari harta ataupun rupa, karena dalam hidup semua pasti berputar. Yang kamu sekarang jauhin karena muka dia atau karena harta dia, mungkin suatu saat dia bisa berubah, bukan berubah mukanya, berubah soal kondisi keadaannya saat ini. Saat ini dia di bawah, mungkin suatu saat dia ada di atas. Kalau sudah di atas kamu kembali, dia nggak akan pernah mau untuk menerima kamu lagi. Pesan-pesan buat perawan di luar sana, hargailah dirimu sendiri kalau ingin dihargai orang lain. Tetap jaga etika, tetap jaga kehormatan wanita, jangan menyalahgunakan izin dari orang tua atau izin dari suami, terus tetap menjaga nama baik agama, keluarga, dan harga diri.